Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini saya akan menampilkan pembelajaran fisika khusus untuk SMP dan MTS ya. Oke, kita mulai dari gerak ya. Gerak dari suatu benda ya. Nah, dari bab awal ya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya supaya kalian bisa memahami dan mengerti serta mampu mengaplikasikan ke dalam perhitungan atau soal-soal yang akan ditampilkan baik di kelas maupun di pembelajaran kali ini. Oke, lanjut ke pembelajarannya. Fisika itu mudah. Emang fisika itu mudah kalau kita berusaha mempelajari dan tekun ya. Keras, kerja keras ya, meluangkan waktu untuk belajar. Sebab kita akan punya ilmu jika membaca ya, bertanya dan seterusnya. Nah, sekarang pokok bahasan yang pertama adalah gerak dan pengertian gerak. Oke. Nah, gerak benda. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian gerak, kemudian gerak selalu bersifat relatif, kemudian yang berikutnya C, jenis-jenis gerak, D-nya kelajuan dan kecepatan, E-nya gerak lurus beraturan atau GLB disingkatnya ya. Nah, F-nya gerak lurus berbahu beraturan atau disingkat GLBB. Nah, yang terakhir adalah latihan soal ya. Nanti saya usahakan untuk setiap pembahasan materi ya, pokok bahasan itu akan ditampilkan soal-soal ya, supaya dapat dimengerti aplikasinya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengertian gerak. Apa itu gerak? Nah, ini definisinya ya. Definisi gerak yaitu secara pendek, gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan ya pada suatu benda dari tempat awal ya. Jadi nanti berpindah lah gitu ya. Secara singkat itu pindah posisi atau pindah keadaan, itu pindah kedudukan. Dari mana? Dari titik acuan. Ya, misalkan kita bergerak mula-mula kita nempel di dinding, kemudian kita bergerak ke arah dinding depan. Itu berarti berpindah ya. Nah, apa yang menyebabkan kita berpindah yaitu gaya. Gayanya dari mana? Bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Gaya internal atau gaya eksternal gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini definisinya begini. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Nah, baik perubahan kedudukan menjauh atau mendekat ya. Jadi bisa mendekat, bisa menjauh. Misalkan A dengan B. A mendekati B. Ah, itu berarti menurut B A mendekati B ya. Menurut A itu B mendekati A. Itu namanya relatif ya. Nanti dibahas ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, contoh seperti ini. Contoh seperti ini nih, kalau kita berada di laut gitu ya, misal kita melihat perahu atau kapal ya, kapal tersebut tidak bergerak kelihatannya, padahal dia bergerak. Nah, tetapi kalau ada titik acuan misalkan terhadap awan, terhadap pantai lainnya, maka nanti perahu itu seolah-olah kelihatan bergerak gitu ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ini ada perahu ya. Ini ada tebing karang. Nah, perahu ini mendekati ini. Dia bergerak mendekati karang. Menurut karang ya. Nah, tetapi kalau menurut perahu itu berarti karang yang mendekati dia. Itu berarti relatif ya, gitu ya. Nah, itu berarti bergerak, berpindah posisi terhadap suatu titiknya. Oke, itu penjelasan singkatnya. Nah, kalau ingin melihat penjelasan yang lebih luas, kalian buka-buka buku yang ada di perpustakaan ya. Buku kelas 8 tentunya. IPA. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, nah, sekarang gerak bersifat relatif. Tadi disinggung. Relatif itu apa? Bergantung pada pengamat. Ya, bergantung pada pengamat. Ya. Pengamatnya apa? Pengamatnya bisa orang, bisa benda lain, ya, bisa objek lain, bisa diam, bisa itu bisa hidup objeknya, bisa juga mati objeknya. Ya. Ingat, tiap pengamat mulai memiliki titik acuan. Titik acuan pengamatan. Misalkan si A berada pada jarak tertentu dari si B. Nah, berarti ini menurut A saya punya titik acuan A sendiri gitu. Menurut B, saya punya titik acuan pengamatan sendiri-sendiri gitu ya. Itu namanya relatif.
bergantung pada pengamat. Oke, ini contoh nih. Saya ngambil ini dari Pixabay, Pixabay yang tadi.com. Nah, contoh nih, orang ini lagi bersepeda. Nah, mana relatifnya? Nah, misalkan relatifnya ke sini. Saya jelaskan ya dengan tulisan. Nih. Oke. Nih. Nah, misalkan relatifnya ke sini. Ini relatifnya ke sini. Tongkat ini ya. Atau misalkan patok ini. Saya perpanjang misalkan ke atas. Nah, udah. Menurut orang ini yang bersepeda, maka menurut dia justru patok ini yang bergerak ke arah sana dengan kecepatan tertentu. Nah, menurut patok ini atau menurut tongkat ini, berarti orang ini yang bergerak ke sini. Jadi mendekat gitu. Itu namanya relatif. Bergantung pada pengamat. Ya. Ngerti ya? Nah, kalau misalkan si A atau pesepeda ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, nah maka nanti menurut orang ini justru tiang ini yang mendekati dia dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ya. Nah, menurut tiang ini orang justru mendekat patok atau tiang dengan kecepatan yang sama. Ya. Jadi contoh lain misalkan gini, A dan B, A diam, B bergerak. B bergerak menuju A dengan kecepatan 1 meter per detik. Nah, menurut A, B bergerak mendekati A dengan kecepatan 1. Nah, menurut B, A justru bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik mendekati B. Itu namanya relatif atau bergantung pada pengamat. Nah, itu ya penjelasan singkat tentang kecepatan relatif. Oke, lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis gerakan. Berbagai jenis gerakan yang dilakukan oleh suatu benda antara lain. Ya, 1. Gerak menurut keadaan benda. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Gerak semu dan gerak nyata. Nah, maksud gerak semu itu, ini berarti dalam keadaan benda ya. Misalkan, bulan, kalau kita tatap ke atas, tidak ada awan, itu berarti bulan itu seperti diam. Nah, padahal dia bergerak. Nah, gerakannya disebut gerakan semu. Kenapa? Karena jauhnya itu tidak kelihatan gerakannya. Padahal dia berputar mengelilingi bumi. Ya, tuh. Nah, sekarang gerak nyata. Apa itu gerak nyata? Gerak yang kelihatan benar-benar bergerak. Contoh ya, kita lagi diam, ada mobil yang mendekati kita. Itu berarti jelas kelihatan mobil bergerak menuju atau mendekati kita. Ya, seperti itu. Gerak nyata dan gerak semu. Biasanya untuk gerak-gerak semu itu bendanya jauh, ya, atau kecil sekali, tidak bisa teramati. Nah, biarkan yang tidak bisa beramati, untuk benda kecil yang tidak bisa beramati. Kita memandang matahari yang ada di sana, di atas kepala kita misalkan. Dia sebenarnya bergerak ya, menuju sesuatu, ya. Diikuti oleh planet-planetnya. Ya, seperti itu ya. Itu berarti gerakannya gerakan semu. Ya, matahari kita bergerak mengelilingi matahari, ya. Atau disebut revolusi. Ya. Nah, itu berarti kita yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Nah, ini gerakan kita, gerakan bumi itu gerakan semu. Jadi artinya tidak kelihatan atau tidak terasa, tapi benar bergerak. Itu semu ya. Gitu. Nah, yang kedua, gerak menurut lintasan. Nah, menurut lintasan ya, itu ada gerak lurus. Nah, berarti gerak dari suatu benda di mana lintasannya lurus. Nah, maksudnya begini, lurus itu tidak kilometer, tapi pendek-pendek gitu ya. Lurus, lintasan lurus. Nanti di sini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perhatikan yang ini. Saya jelaskan lagi ya. Apa itu gerak lurus? Gerak dari suatu benda di mana lintasannya lurus. Nanti dibagi dua nih. Ada gerak lurus beraturan, ya, ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, akan dibahas di depan nanti. Nah, berikutnya ada gerak melingkar. Berarti lintasannya berupa lingkaran. Nah, ini lintasannya berupa lurus, garis lurus itu ya. Nah, ini gerak dari suatu benda di mana lintasannya berupa lingkaran. Ya, lingkarannya terserah mau lonjong atau bulat sempurna, ya terserah. Yang penting dia melingkar. Nah, ini juga sama. Ada gerak melingkar beraturan (GMB), ada gerak melingkar berubah beraturan (GMBB) ya. Tuh. Itu gerak melingkar. Jadi berdasarkan lintasannya. Nah, nanti ini
Kalau nggak salah dipelajari di SMA, kalau kalian jurusan IPA gitu ya. Kalau jurusan IPS nggak bakalan ketemu ya. Nah, paling di SMP sekarang atau di MTS sekarang kita akan mempelajari tentang GLB dan GLBB. Nah, berikutnya adalah gerak parabola, parabolic motion ya. Nah, ini ketika sebuah benda dilemparkan mendatar dengan kecepatan tertentu ya dari ketinggian h ya. Nah, nanti gerakannya tidak lurus tapi dia melengkung ke sini ya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, acceleration of gravity. Nah, ini biasanya tidak diambil 9,8 meter per sekon kuadrat atau yang singkat-singkat, yang mudah-mudah ambil 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Oke. Nah, itu gerakan berdasarkan lintasan. Oke. Saya menjelaskan sepintas ya. Nanti kalian baca di buku-buku yang ada di perpustakaan. Baca ya, karena membaca berarti membuka jendela dunia. Oke, lanjut. Nah, setelah dia bergerak, ya, nah dia memiliki kecepatan dan kelajuan, ya. Seperti itu. Ada kecepatan, ada kelajuan. Apa itu kecepatan? Nah, saya bahas nih di sini. Nih, dibahas nih. Misalkan ini ada sebuah benda, ya. Ada sebuah benda, ya, bergerak dengan kecepatan, ya, v. Nah, suatu saat benda ini nyampe di suatu tempat, menempuh atau berpindah sejauh s. Waktunya adalah t. Ya, kecepatan di sini taruh saja kita sebut v. Bisa v1, bisa v2, ya. Nah, yang penting di sini saya menjelaskan apa itu kecepatan, ya. Apa itu kelajuan. Nah, cerita yang sama begini, benda yang sama misalkan. Benda yang sama bergerak dengan kecepatan v. Pada suatu waktu t menempuh jarak. Nah, ini awas, ini jarak ya. Menempuh jarak sejauh s. Nah, kalau di sini perpindahan, kalau di sini berarti jarak ya. Jarak. Apa itu jarak? Apa itu perpindahan? Ya, ini perpindahan ya. Nah, perhatikan nih. Besaran dalam fisika ada beberapa, besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, besaran vektor. Nah, di sini saya menyinggung saja sebab nanti vektor itu akan dibahas di SMA ya. Level SMA. Nah, secara tidak langsung saya ngasih tahu aja. Perpindah itu besaran vektor. Dia punya arah dan punya nilai. Punya arah, punya nilai. Misalkan, saya bergerak dari kiri ke kanan sejauh 5 meter. Berarti 5 meter itu besarnya, ke kanan berarti arahnya. Ya. Beda dengan ini. Saya bergerak dari kiri, ya. Saya bergerak sejauh 5 meter. Tidak ada kiri kanan, ya. Ngerti nggak? Itu bedanya jarak dengan perpindahan. Jarak itu skalar, perpindahan itu vektor. Jadi dia punya arah. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Apa itu kecepatan? Kecepatan itu perpindahan, ya. Perpindahan per satuan waktu, ya. Waktu. Nah, perpindahan diberi notasinya S, waktu juga sama T. Ya, berarti nanti kecepatan itu S per T. Ya. Oke. Nah, sekarang apa itu kelajuan? Kelajuan, ya, itu sama. Jarak per waktu. Nah, jarak per waktu. Jarak notasinya S, waktu notasinya T. Jadi nanti rumusnya sama dong. Iya, sama. Sama ya. S per T. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perpindahan dan jarak ya. Perpindahan dan jarak. Jadi nanti kelajuan itu besarnya kecepatan ya. Kalau kecepatan itulah vektor ya. Nah, dari data ini baik kelajuan maupun kecepatan kita ambil sama saja untuk perhitungan. Padahal kenyataannya bisa beda berdasarkan vektor dan skalarnya. Nah, dari data ini Pi sama dengan S per T. Maka diperoleh, kalau ini kalikan ke sini, S sama dengan Pi kali T ya. Itu. Nah, ketika benda ini bergerak dari keadaan diam, ya, maka nanti berlaku ini. Tapi kalau misalkan benda ini bergerak dari keadaan di bidang miring ini, kayak gini, dia meluncur dulu gitu. Bisa meluncur dulu ya. Bisa meluncur ke arah sini dengan kecepatan
dengan perpindahan awal kita sebut S0. Jadi rumus ini bisa jadi S sama dengan S0 plus V kali T. Oke? S bisa jarak, ya, bisa perpindahan. Jarak ya, atau perpindahan. Ya, gitu. Nah, kemudian V bisa kelajuan, ya, bisa kecepatan. Ya. Nah, ini satuannya meter sama. Ini satuannya adalah meter per sekon. Ingat, besaran-besaran pokok dan besaran turunan di kelas 7 ya. T adalah waktu, ya. Waktu ini sekon. Kemudian S0 itu jarak awal ya. Jarak awal. Mohon maaf nih tulisan saya itu rada lumayan bagus, jadi jeleknya banyak ya. Nah, itu ya. Itu kelajuan dan kecepatan. Oke. Ingat kecepatan perpindahan per waktu, kelajuan jarak per waktu. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nah, di sini ada sebuah soal ya. Ada sebuah soal. Berarti kita aplikasikan ya. Sebuah soal, benda bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh benda detik ke 30. Nah, oke. Diketahui ya. Diketahui. Waktunya ada 30 sekon. Nah, kecepatan di sini adalah 72 km per jam. Nah, ini jangan sembrono. Jangan sembrono. Kenapa? Karena ini dalam keadaan sekon, ini dalam keadaan kilometer dan jam ya. Atau ini MKS ini tidak. Nah, ini dirubah dulu. Ingat, 72 km. Nah, berarti 72 km ke meter. Ini dirubah dulu ini. Rubah dulu ke meter per sekon. Jadi kilometer ke meter berarti 1000. Berarti 72.000 ya. Kalikan 1000 ya. Oke? Nah, jam ke sekon itu 3600 ya. Nah, berarti kalau ada saat 72 km per jam mau dirubah ke meter per detik, ya udah sama saja dengan 72 dibagi dengan 36. Itu berarti 2 kan? 2. Nah, sisanya kan di sini ini berarti 20 meter per sekon, ya. Begitu. Nah, begitu juga kalau ada kecepatan misalkan 36 km per jam. Nah, ini berarti 36.000 ya. Nah, dibagi dengan 3.600 ya. Dibagi dengan 3.600 berapa? 10 meter per sekon. Apalagi misalkan ini 108 km per jam. Nah, berarti 108.000 ya. 1000 dibagi dengan 3.600 ya. Sorry, ini saya hapus ininya. Nah. Oke. Nah, ini berarti berapa jawabnya? 30 meter per sekon. Oke? Itu salah satu trik untuk mengerjakan soal. Oh, udah kalau 70 oh berarti 20. Kalau 36 oh berarti 10. Kalau 108 oh berarti 30. Nanti ini akan dibahas lagi di SMA waktu kalau masuk jurusan IPA ya. Nah, oke, kita jawab yang ini. Pakai rumus ini. S sama dengan V kali T. Tidak perlu pakai S sama dengan S0. Kenapa? Karena tidak diketahui perpindahan awalnya. Kita pakai yang ini. S sama dengan V kali T, di mana P-nya adalah pakai yang 20, ya. Kemudian T-nya pakai 30. Berarti berapa? 600 meter. Jadi detik ke 10, detik ke 30, benda sudah bergerak sejauh 600 meter. Itu cara kerja soal nomor 1. Oke? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah benda bukan benda ya, benda bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga benda tersebut berpindah sejauh 60 meter setelah 20 detik. Nah, tentukan kecepatan benda tersebut. Gampang nih ya, gampang. Boleh diketahui dulu. Kalau belum bisa, kalian boleh lewat ini dulu. Diketahui jaraknya atau perpindahannya sama ya, 60 meter. Waktunya berapa? 20 sekon atau 20 detik. Nah, kecepatannya berapa? Nah, kita punya rumus S sama dengan V kali T. Ya. Kalau ditanyakan V berarti S per T. Awas jangan T per S ya. Nah, oke. Nah, tinggal masukkan. Ini berarti 60, ini berarti 20. Hasilnya berapa? 3 meter per sekon. Oke? Gampang kan? Gampang.
Ya. Nah, itu soal nomor 2. Ini berarti soal-soal ini hanya memperjelas penjelasan saya ketika menjelaskan apa itu kecepatan, apa itu kelajuan ya. Tetapi dalam keadaan ini kelajuan dan kecepatan dianggap sama ya untuk perhitungan. Oke. Nah, demikian penjelasan untuk gerak dan definisinya ya. Nah, next video kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Jadi nanti yang tadi akan diulangi lagi ya. Akan diulangi lagi. Oke. Semoga bermanfaat video ini untuk kalian dan membuka cakrawala baru tentang gerak lurus ya atau gerak dan gaya nantinya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, share ya ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya dan subscribe supaya kalian juga ikut mempelajari sambungan dari video-video ini. Oke, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.